Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadarana fi hadzal yaum, yaumul jum'ah al-mubarakah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal muslimun wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah ingkang tansah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mulia punika dan di tempat yang mulia juga, dan insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid dalam melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan para hadirin dengan wasilah sholat Jum'ah berjamaah ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita dan diterima semua amal-amal kita, dan nantinya kita semua dipun masukkan dening Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam
marilah kita tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Nabi akhirul zaman, Nabi ingkang sampun duduhaken dumateng kula panjenengan sami saking jalan penuh dengan kegelapan menuju jalan ingkang terang benerang, ingkang sampun kula panjenengan sami nikmati niki nggih menika ad-dinul Islam was-siratal mustaqim. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah berganti, minggu berganti minggu, bahkan tahun sudah berganti tahun. Jumat kemarin kita masih di dalam tahun 2024, ananging di Jumat sekarang alhamdulillah kita masih bisa merasakan di tahun yang ke-2025. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ingkang perlu kula panjenengan sami syukuri. Des pundi inggih menika kula panjenengan sami mensyukuri nikmat kala wau. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati terusipun Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita semua ini mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam menanggapi pergantian tahun ini, hendaklah kita mengambil suatu pelajaran muhasabah, introspeksi diri, bahwa dengan bergantinya tahun adalah bertambahnya umur kita. Kalau kita renungkan para hadirin, dengan bertambahnya umur kita adalah artinya umur kita telah dikurangi oleh Allah di kehidupan dunia ini. Yang tadinya umur kita masih sisa 10 tahun misalnya, dengan bertambahnya tahun ini, dengan bergantinya tahun ini, maka umur kita, sisa umur kita tinggal 9 tahun dan seterusnya. Para hadirin, sejatinya hari yang kita nikmati adalah ada 3 hari saja. Hari kemarin dan hari sekarang dan hari esok. Hari kemarin adalah hari yang telah kita miliki, yang telah kita lampaui, yang telah kita jalani. Maka itulah yang harus kita introspeksi. Apa saja yang kita lakukan di hari kemarin atau di tahun kemarin. Dan hari sekarang adalah hari yang sedang kita jalani. Sedangkan hari esok adalah hari yang belum tentu kita miliki. Keranten para hadirin, terusipun Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Boten enten salah satunggal tiyang ingkang mengertos napa ingkang badhe terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Lan boten enten salah satunggal tiyang ingkang mengertos ten bumi pundi kiyambakipun badhe dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala.
Allah menggambarkan malih dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampun tiba, sudah datang ajal kita, maka mboten enten saged, mboten enten salah satunggal tiyang ingkang saged untuk memperlambatkan, bahkan untuk memajukan. Niki para hadirin, keranten kematian lan kehidupan niki nggih menika misteri saking Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenging punapa para hadirin, kematian dan kehidupan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai misteri. Misteri nggih menika boten enten tiyang ingkang mangertos, boten enten salah satunggal tiyang ingkang mengerti. Niki ingkang dipun sebut misteri para hadirin. Amargi tidak lain dan tidak bukan tujuanipun Allah inggih menika ayyukum ahsanu amala. Allah pengen mengerti siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Pramila saking punika para hadirin, kematian ini adalah rahasia ilahi. Seandainya salah satu manusia diberitahu kapan ajalnya akan tiba, maka fa insyaallah piyambakipun akan sangat hati-hati dalam hidupnya, akan terus melaksanakan perintah Allah, bahkan terus sholat di masjid karena sudah tiba waktunya mati. Ananging para hadirin, kematian ini dibuat oleh Allah secara misteri. Boten enten salah satunggal tiyang ingkang mengertos, lan boten enten salah satunggal tiyang ingkang mengerti ten pundi, dalam keadaan apa dan bagaimana piyambakipun badhe dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dumateng kula panjenengan sami, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kula panjenengan sami ini pejah dalam keadaan selain Islam. Niki para hadirin. Hadirin jamaah kaum muslimin, salat Jumat ingkang tansah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menyesal seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di alam kubur. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan kami kembali sesaat saja, satu hari saja, atau panjenengan undur perlambat ajal kami, maka fa'as sodako terusipun tiang ingkang sampun pejah kala wau, aku akan membenarkan ajaran-ajaranmu. Bukan cuma sekedar sedekah para hadirin, ananging membenarkan semua ajaran-ajaran Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ananging para hadirin, penyesalan ingkang kados mekaten niki penyesalan ingkang boten enten artine. Penyesalan ingkang boten dipun kabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan sami niki ingkang tasih dipun paringi waktu, dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala, marilah terus menerus memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita.
yang tahun kemarin mungkin Jumatannya khotib sudah naik di mimbar baru datang, marilah tahun ini kita tingkatkan lagi. Sebelum azan kita standby di masjid. Yang tahun kemarin azan baru datang ke masjid, marilah di tahun ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita, berangkat Jumatan sebelum azan dimulai. Inilah yang dinamakan terusipun Rasulullah, kita harus menjadi orang yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tidak perlu para hadirin kita lebih baik dari orang lain. Cukup hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka beliau termasuk golongan orang yang beruntung para hadirin. Wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa maghbun. Dan sinten tiyange ingkang hari ini utawi tahun ini lebih sama saja, mboten enten peningkatan punapa-punapa, sami kalian hari kemarin utawi tahun kemarin, ibadahipun nggih ngoten-ngoten kemawon, Jumatan nggih terus terlambat. Terusipun Rasulullah tiang kala wau dipun golongkan dados tiang ingkang rugi para hadirin. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Lan sinten tiangi ingkang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin, maka kiyambakipun termasuk golongan tiang ingkang dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Para hadirin, jangankan orang yang sudah meninggal tidak menyesali amalnya karena sangat sedikit. Orang yang mengalami sakaratul maut saja itu mengalami penyesalan para hadirin. Makanya kata para ulama, orang yang sudah mengalami sakaratul maut ini pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ sudah diperlihatkan balasan amalan-amalan dia selama di dunia para hadirin. Al jaza min jismil amal, bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Kisah sahabat Nabi para hadirin yang namanya Sa'ban, beliau menyesal ketika mengalami sakaratul maut. Ketika Rasulullah Sa'ban dan bertanya kepada istrinya, wahai istri Sa'ban, apa yang dikatakan Sa'ban, pesan apa yang beliau sampaikan sebelum wafat? Istri Sa'ban menjawab, ya Rasulullah, ada 3 hal yang saya tidak mengerti apa arti ucapan Sa'ban kolowau. Yang pertama, beliau mengucapkan kenapa seandainya lebih jauh, lalu berhenti. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan seandainya yang baru. Lalu yang ketiga para hadirin, sahabat Sa'ban kolowau mengatakan seandainya semuanya. Inilah Rasulullah yang saya tidak mengerti apa maksudnya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah para hadirin bahwa orang yang mengalami sakaratul maut itu adalah telah ditampakkan pahalanya, telah ditampakkan balasan pahala tentang amal-amal yang telah mereka lakukan. Sa'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Karena para hadirin, ketika Sa'ban diperlihatkan pahalanya melangkah ke masjid yang sangat jauh jaraknya dari rumah, Sa'ban lalu mengatakan,
ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Justru Sa'ban mengatakan kurang jauh. Padahal para hadirin, kisah jarak rumah Sa'ban dengan Masjid Nabawi ditempuh oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dari sholat subuh sampai puncak waktu duha. Bayangkan para hadirin, sholat subuh sekitar jam 5 sampai puncak sholat duha jam 10-an dengan berjalan kaki baru sampai rumah Sa'ban kolowau. Niku ditampakkan pahalanya. Lajeng ingkang nomor kali, semakin penasaran istri Sa'ban kolowau. Beliau mengatakan, kenapa tidak yang baru? Ternyata para hadirin, Sa'ban mengalami ketika mau berangkat sholat subuh dan sudah sampai di depan rumah beberapa langkah, beliau mengalami kedinginan yang sangat luar biasa. Lalu kiambai pun balik lagi ke rumah. Ngerti niki balik boten tilem, boten kok mancal sarung boten. Ananging Sa'ban kolowau memakai baju lagi, baju yang baru ditaruh di dalam, kemudian baju yang lama dibuat di luar biar tidak kedinginan para hadirin. Ananging ketika di tengah perjalanan Sa'ban kolowau menjumpai orang yang kelaparan, orang yang kedinginan. Lalu para hadirin, baju yang lama tadi dikasihkan orang yang kedinginan itu. Ini suatu kebaikan dan ditampakkan oleh Allah pahalanya. Sehingga sahabat Sa'ban kalau berteriak, kenapa tidak yang baru? Maksudnya, kenapa yang saya kasihkan itu tidak baju yang baru? Wong baju yang lama saja pahalanya indah luar biasa seperti ini. Menyesal para hadirin. Lalu teriakan yang ketiga, sahabat Sa'ban niki ketika sedang nanjak mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Atau seandainya semuanya. Ternyata para hadirin, Nabi menjelaskan kepada istri Sa'ban, wahai istri Sa'ban, bukankah engkau masih ingat ketika Sa'ban setelah sholat subuh engkau buatkan segelas susu dan sepotong roti, dan di saat itu pula ada orang yang mengetuk pintu untuk meminta sedekah, kemudian roti tadi diparuh jadi 2 dan susu segelas tadi dituangkan ke gelas lain jadi 2, dikasihkan orang yang minta sedekah tadi. Ini kebaikan para hadirin, dan ditampakkan lagi-lagi oleh Allah pahalanya ketika Sa'ban mengalami sakaratul maut tadi. Inilah Sa'ban berteriak, kenapa tidak semua yang saya berikan? Wong saya memberikan roti separuh, susu separuh saja pahalanya luar biasa indah seperti ini. Seandainya saya kasihkan semuanya, betapa lebih indahnya pahala yang saya dapatkan. Ini para hadirin, penyesalan Sa'ban, sahabat Nabi yang hidupnya terus pergi sholat jamaah ke masjid, kiambae pun mengalami penyesalan. Bagaimana dengan kita para hadirin yang masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih banyak dosa? Tidakkah kita khawatir suatu saat nanti ketika ajal kita dipun pundhut dening Allah, justru kita mengalami penyesalan yang sangat luar biasa? Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah sahabat Sa'ban singkat kolowau dapat menjadikan hidayah dumateng khususnya awak kula piyambak lan dumateng sedaya para jamaah, lan mugi-mugi dapat menjadikan barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim fahuwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ingkang kali niki marilah kita selalu muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tahun ini ibadah kita lebih baik daripada tahun kemarin? Ataukah justru malah lebih buruk daripada tahun kemarin? Ini yang perlu kita perhatikan, karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, akan mendapatkan balasan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang tidak punya amalan apa yang nanti kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mentah. Jamaah ke masjid pun jarang, sedekah pun jarang. Apa nanti yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Marilah kita mempunyai amalan satu saja yang harus kita rutinitaskan, kita lakukan setiap hari. Sandal Bilal bin Rabah, para hadirin, sudah ada di dalam surga. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Bilal, kenapa sandal Anda sudah ada di surga? Apa amalan Anda?" Lalu Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya punya amalan rutin, tidak pernah membatalkan wudu." Jadi Bilal itu, Pak, setiap batal wudu beliau selalu wudu lagi dan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu kolawal. Amalan inilah yang terus rutin dilakukan Bilal. Inilah yang menjadikan Bilal sandalnya sudah berada di surga. Amalan apa yang dapat kita banggakan nanti, para hadirin, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah kaum muslimin ingkang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah pula dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tetunggu dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Mujahidin yang hadir di sini maupun yang telah mendahului kita meninggalkan dunia, mudah-mudahan semua dipun ampuni dosa-dosanya, semua dipun terima amalnya, dan mudah-mudahan jamaah yang diberi penyakit pada hari ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mauta 'alal imani wal islam. Rabbana ja'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ya aziz ya jabbar ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.